Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Hari ini saya boleh berkenan mengajak saudara berbagi berkat. Ya, saya ingin mengajak saudara belajar tentang Yehova Yireh. Ya, kita akan belajar tentang Yehova Yireh. Ya, kalau kita bicara tentang Yehova Yireh, biasanya kita teringat tentang kejadiannya siapa Bapak Ibu? Abraham. Ya, saat Abraham memiliki satu-satunya harta yang dirindukannya semasa hidupnya, dan Tuhan kasih, tapi Tuhan minta. Ya, saat kesetiaan Abraham diuji, maka terjadilah namanya Yehova Yireh. Ya, kita akan belajar sama-sama, tapi saya tidak berbicara tentang Abraham, tapi saya tahu apa yang ditulis lagi oleh Rasul Paulus. Ya, kita akan belajar dulu dalam Efesus 1 ayat saja. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, Efesus 1 sahabat. Efesus 1 ayat ketiga. Kita baca sama-sama ya. Sudah semua? Amin. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruhkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan amin. Bapak Ibu, saya akan ngajak saudara belajar bersama-sama. Kalau dulu Abraham, ya, itu mengalami Yehova Yireh setelah dia taat. Yehova Yireh baru terjadi, Tuhan mengadakan. Tetapi sekarang Yehova Yireh itu sudah disediakan. Jadi berkat itu sudah ada. Ya, kita lihat ya. Rasul Paulus menulis pada jemaat di Efesus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah. Nah, telah ini sudah, akan, atau belum? Sudah, sepakat ya? Jadi Tuhan telah mengaruniakan. Lah, bahasa aslinya eulogio. Ya, bahasa aslinya eulogio. Eulogio itu tidak hanya mengaruniakan, tapi memberikan, memberkati, atau memuji. Ya, ada artinya, tidak hanya mengaruniakan. Ya, memberikan, memberkati, memuji. Kepada kita segala bahasa aslinya pas. Kata pas itu banyak jenis, berjenis-jenis. Ya, berkat eulogio sama, ya, kebaikan Tuhan rohani ternyata pneuma, jadi Roh Kudus. Di surga, epuranos, di surga ternyata itu tempat Allah memerintah. Ya, nah, kalau kita artikan secara literalnya, apa adanya, ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Tapi kalau bahasa Yunani, bahasa Ibrani tidak ada. Kadang-kadang subjek dulu, kadang-kadang predikat dulu, kadang-kadang keterangannya dulu. Ya, kalau diartikan literal begini, apa adanya. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan setiap berkat dari Roh Kudus di pemerintahan Allah dalam Kristus. Dari YHWH itu memberkati kita, Yehova Yireh itu adanya di pemerintahan Kristus. Jadi kalau kita baca literalnya kita bingung. Makanya Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan halus supaya sudah saya ngerti bahwa di dalam Kristus kita Allah telah mengaruniakan, memberkati, atau memberikan segala berkat. Sekarang Bapak Ibu butuh apa? Wis tak takoni terus terang. Butuhnya apa? Duit butuh ra? Butuh. Nah, siapa sih nggak butuh duit? Kabeh butuh duit, ya. Ada yang ngatakan saya nggak butuh duit Pak, saya butuh iman saja. Iya toh? Iman karena duit nggak melaku. Lah, ternyata berkat itu tersedia dalam pemerintahan. Apa Pak pemerintahan Kristus itu? Surga itu pemerintahan Kristus. Apa Pak? Ya, coba Yesus pernah ngomong begini.
Baca nak. Yesus pernah ngomong seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan apa ini? Coba, yang ditambahkan apa itu? Semuanya itu apa? Bacanya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa itu? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi bicara apa Bapak Ibu semuanya itu? Makan, minum, pakai. Ini jasmani atau rohani? Jasmani. Tetapi Yesus ini yang ngomong ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan pokokmu, makan, sandang, pangan, papan, akan ditambahkan kepada. Penak toh? Penak Pak, ditambah kok. Tapi kerja nggak ini? Kerja. Karena kalau nggak tambah, dari mana tambahnya? Ya, tak baca ya. Ayo kita baca satu ya. Tetapi carilah. Kata carilah itu bahasa aslinya seteo. Artinya mencari sampai ketemu. Berusaha sampai mendapat. Mencari sampai ketemu, berusaha sampai mendapat, seteo. Jadi nggak berhenti, ya. Dahulu itu proton, asal kata protos yang artinya paling utama, prioritas hidup sebelum yang lain, ya. Dahulu artinya yang paling utama, prioritas hidup sebelum yang lain. Jadi sebelum saudara cari yang lain, cari dahulu yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan itu basilia. Lah basilia itu pemerintahan seorang raja. Apa Pak lek diwaca kok ya angel? Bahasa asli itu rada angel, Pak. Maka diterjemahkan gini di bahasa Indonesia, cik rodok mudeng gitu loh. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Kebenaran ini kebenarannya siapa? Tuhan. Kebenaran Allah, kebenaran Allah. Itu firman. Firman itu teori apa kenyataan? Kenyataan. Teori apa kenyataan? Firman itu tulisan apa kenyataan hidup? Tulisan. Ditulis loh. Iya. Kalau nggak dialami, kalau nggak di saudara nggak ngalami, ada kenyataannya nggak? Resep dokter obat sakit kepala, resepnya itu tulisan atau kenyataan? Tulisan. Tapi kalau sudah nggak minum beli obat itu sembuh nggak? Nggak bisa membuktikan. Carilah dahulu kerajaan Allah, temukan. Ya, kalau mencari harus menemukan kan. Dahulu yang paling utama di dalam hidup saudara saya, temukan dulu karakter Allah itu. Setelah sudah ketemu karakter Allah itu, hidupi. Maka kalau sudah menghidupi semua itu, maka semuanya yang dicari itu tadi, sandang, pangan, papan setiap hari itu ditambahkan. Kata ditambahkan ini bahasa aslinya prostit eni. Pros dan et eni. Pros itu di samping atau dekat, ya. Ditambahkan, di samping ada tiga. Ditambahkan, di samping atau dekat. Pros et eni diletakkan. Berarti kalau dibaca prostit eni ditambahkan, berarti ditaruh di samping, artinya dekat. Makanya Paulus ngomong firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Prostit eni. Jadi yang disebut dengan Yehova Yireh itu sudah ada di mana? Di sampingmu. Lah Daud bilang disimpan. Nanti kita lihat ya perkataan Daud. Jadi kalau saudara saya itu mau diperintah oleh firman, saudara tunduk sama firman, saudara taat sama firman, dan sampai saudara melakukan firman itu, maka semua yang saudara cari itu sudah ada di samping. Tinggal lebih sono di depan, di samping tinggal apa Bapak Ibu? Ambil. Tinggal ambil. Tapi saudara nggak bisa ambil karena sudah berjalannya ke depan.
yang dilihat ke depan, tidak bisa lihat. Yuk saudara jalan ke lihat depan malah samping. Depan yang kita lihat semua di depan yang kita lihat, yang di depannya mata, yang kelihatan yang kita lihat. Tapi ada berkat yang saudara tidak pernah lihat. Tuhan bilang ditaruh di samping. Ya, kita pegang ya perkataan Tuhan ini yang ditulis Matius ini. Matius itu rasul Tuhan, muridnya Tuhan, ya. Dia nulis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi berkat itu sudah ada. Yehova Yireh atau Yahweh Yireh itu sudah ada di samping, tapi kita nggak pernah tahu. Makanya sekarang diberi tahu supaya saudara tahu. Kalau tahu diapakan? Ambil loh, ya. Sekarang kita lihat dulu. Kalau dibaca apa adanya, ketika seseorang berada di bawah pemerintahan Allah, ketika seseorang itu taat diperintah oleh firman, ia mengalami keselamatan, damai sejahtera, kebenaran, sukacita oleh Roh. Oleh karena itu Paulus pernah ngomong, saudara, ya, firman itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kita lihat satu lagi ya supaya saudara percaya. Ini yang nulis Lukas. Lukas ini bukan rasul. Lukas ini seorang dokter. Dia pada waktu itu bisa keluar masuk kantor-kantor pemerintahan Romawi yang ada di Yehuda, yang ada di Israel. Dia ini wakil, dia dokter yang bisa mendatangi orang-orang Romawi yang memerintah orang Israel, yang menjajah Israel pada waktu itu. Karena dia dokter kan bisa keluar masuk istana, ya. Baca nak, ini Lukas yang nulis. Yuk. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Semuanya itu? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semuanya itu. Semuanya itu? Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sama toh. Dokter Lukas ini nulisnya bukan untuk orang Yahudi, tapi dia nulisnya untuk orang non Yahudi, bangsa-bangsa luar Israel, termasuk bangsa Romawi. Karena dia adalah dokter, dia bebas keluar masuk. Dia bukan rasul, tapi dia sahabat pelayanan Paulus. Makanya Lukas ini menulis cuma untuk orang pejabat dari Roma yang namanya Theophilus. Jadi Lukas ini ditulis oleh Lukas. Lukas juga menulis surat namanya Kisah Para Rasul, ya. Jadi yang nulis yang paling hebat pokoknya Lukas ini. Di kitab kita 2 kitab dia tulis, Lukas dan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ngisinya tentang Rasul Petrus dan Paulus. Dia jelaskan kepada Theophilus. Theophilus itu pejabat Romawi yang berkuasa saat itu di Israel. Makanya kalau kita lihat sejarah akhirnya di buku-buku sejarah, dimungkinkan Theophilus ini menjadi santo, ya, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Ya, karena apa? Lukas. Sebenarnya Lukas ini nulis untuk mereka, saudara, bukan untuk kita. Tapi karena ini adalah berita kebenaran, maka surat-surat Lukas ini menjadi milik semua orang yang percaya kepada Yesus. Karena di dalamnya ada rahasia-rahasia yang menyingkapkan tentang siapa Yesus itu, ya. Nah, Rasul Paulus menegaskan tadi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Tadi kan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran ojo ngurusi mangan se, ojo ngurusi sandangan se, lupa lak muda ora. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa, Pak? Saudara taat pada firman. Kerajaan itu kan pemerintahan. Allah memerintah. Lah kapan Allah memerintah? Yo saat saudara taat sama firman itu berarti Allah sedang memerintah. Kalau nggak taat,
berarti saudara nggak taat sama perintah, maka nggak dapat dan namanya Yehova Yireh. Kalau saudara taat sama firman, sekecil apapun kau taat sama firman hidupmu, maka engkau akan mengalami Yehova Yireh. Ya. Nah, sekarang saya tanya, di mana Allah memerintah? Tadi kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang atas tadi, yang pertama, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus karena Dia telah mengaruniakan segala berkat di surga. Nah, sekarang surga itu kan tempat Allah memerintah. Tak ulang-ulang ya Pak. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu sampai ngalami. Saya tidak mau cerita tok, tapi sudah harus ngalami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Surga itu tempat Allah memerintah. Bahasa aslinya Epuranios, tempat Allah memerintah. Ya. Jadi segala berkat itu ada di mana? Di tempat pemerintahan Allah. Lah sekarang Allah memerintahnya di mana? Allah memerintah di mana, Bro? Lukas 11:21, Nak. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebab kerajaan Allah ada di antara. Kata di antara bahasa aslinya entos. Entos itu LAI mengambil di antara, tapi ada dua lagi. Artinya entos di dalam dan paling dalam. Berarti kerajaan Allah ada di mana? Di dalam kamu. Ya. Sekarang sedikit lagi ya Pak. Kan saya jarang diundang ke sini toh. Tadi ekstra sedikit 5 menit dulu ya. Agak panjang dikit. Manusia itu kan diciptakan dari debu tanah. Kemudian dihembuskan nafas Allah menjadi manusia yang hidup. Itu sama dengan binatang, sama. Tapi bedanya apa? Ada satu lagi di dalam manusia itu, ada jiwa yang dibentuk, yang ditaruh paling dalam, namanya roh Tuhan. Jadi manusia dibentuk dari debu tanah, afar, ya, nafas yang dihembuskan Allah, nisbah kain, menghasilkan nefes kaya, menghasilkan jiwa yang hidup. Jadi debu tanah dikasih nafas Allah jadi jiwa, sehingga manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh yang mana? Yang dihembuskan nafas itu ada lagi dibentuk Allah di dalam hati saudara, itu namanya roh Allah. Makanya Dia memerintahnya di situ. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang mati apanya? Ya tahu, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, yang mati apanya? Rohnya, roh yang dibentuk Allah di paling dalam tadi itu pasif, tidak aktif lagi, tidak bisa hubungan lagi dengan Allah gitu. Tapi jiwanya itu dia itu masih berjalan, maka tubuhnya juga berjalan, tubuhnya masih Adam kan masih berjalan, masih hidup. Ulang ya Bapak Bu. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, langsung mati enggak? Enggak. Tapi yang mati apa situnya? Karena firman ngomong toh, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Ya toh? Yang mati apanya? Rohnya. Roh yang paling dalam tadi itu mati itu pasif, tidak bisa hubungan lagi dengan Allah. Contohnya apa Pak buktinya? Pada waktu dia makan buah itu, kemudian Allah bilang begini, Adam, di mana kau? Adamnya kemana? Delik. Padahal kan nggak pernah delik toh. Terus pada makan itu dia kelihatan jadi apa? Loh, asal telanjang nggak? Loh, jadi telanjang gitu loh. Ya makanya sudah terputus hubungannya dengan Allah. Lah rohnya itu matilah. Roh yang mati itu karena sudah percaya sama Yesus, maka roh itu dihidupkan kembali. Roh itu tempat hubungan antara manusia dengan Allah, dihidupkan kembali supaya saudara
dengar suaranya Tuhan, saudara mau dituntun suara Tuhan sehingga dia akan entos memerintah di dalam diri saudara. Jadi Allah itu memerintahnya di mana? Di dalam diri kita. Ya, makanya itu saudara disuruh terus baca firman supaya terus ingat kalau firman itu memerintah saudara, yang nuntun saudara itu siapa? Kan saudara nggak mampu toh berjalan-jalankan firman. Coba kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasihkan hidungmu, kasihkan pipi. Ayo maju sing wani, tak tampar kanan. Mau toh? Itu suruh ngasihkan yang kiri. Kita nggak mampu. Yang memampukan siapa? Roh Kudus yang nuntun saudara. Saudara sudah ngalami Yehova Yireh gitu maksudnya. Ya. Jadi Allah memerintah di dalam diri kita masing-masing. Ya. Baca nak. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi kalau saudara sekarang percaya Yesus itu Tuhan, kita sepakat dulu ya. Saudara percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya ya? Yakin ya? Tapi saudara mau nggak resikonya diambil? Maksudnya sudah percaya Yesus itu ada risikonya. Terima nggak risikonya? Terima. Lah nggak terima, jangan jadi Kristen Pak. Tak beritahu ya, supaya saudara betul nggak sembrono. Tuhan, kata Tuhan, ya, itu berasal dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia. Kata Tuhan yang tulis itu berasal dari bahasa Sanskerta untuk menerjemahkan kata kurios dalam bahasa Yunani yang artinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sama dengan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, saudara jadi apa? Hamba. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku, maka saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanmu yang menguasai hidupmu. Maka posisi saudara apa? Hamba. Hidup matinya hamba ditentukan oleh siapa? Tuannya. Kalau hamba nggak mau ngepel, tuannya ngapain? Ngamuk. Suatu kali, 2 kali, 3 kali Pak. Jadi kalau saudara sepakat mengatakan Yesus Tuhanku, maka identitasmu sudah berubah. Saudara nggak sama dengan orang-orang di luar Tuhan. Makanya Roh Kudus itu memerintah di dalam diri kita. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di dalam kamu, berarti ada di dalam diri saudara. Kalau Roh Kudus itu ada dalam diri saudara, firman-Nya di mana? Ya di dalam diri saudara. Maka Paulus ngomong firman itu dekat di mulut dan di hati. Ingat loh, firman dan Roh Kudus sudah dalam diri saudara. Lah Bapak ada di mana? Bapak ada oma Pak Joko cucu. Bapak di mana? Ya di dalam diri saudara itu, karena Bapak Putra terus aku dan Bapak adalah satu. Jadi kalau Yesus Sang Firman dan Roh Kudus ada di dalam diri saudara, maka Bapak ada di mana? Ada di dalam diri saudara. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya, maka Allah di mana? Di dalam diri, maka Dia perintahnya di mana? Berarti Yehova Yireh-nya ada orang? Dekat banget. Berarti pertolongannya jauh apa dekat? Dekat banget. Saudara akan kekurangan? Enggak, karena Bapak sedang memerintah, cuma butuh taat. Pak, tapi ini Pak, kenyataannya melok Yesus sih gak koyok koncoku Pak. Koncoku ki tak lihat tahun kemarin beli speed sing naik gunung loh Pak. Tapi sing ada putra-putrane berapa juta ya Pak. 2 bulan lagi sudah beli motor. 1 tahun berikutnya beli Avanza Pak. Tahun berikutnya lagi
beli Honda, mobil Honda. Tahun lagi Pak, beli Alphard. Tahun lagi Pak, balik beli sepeda lagi. Kesel kok racing, sengaja dari sepeda lagi. Lah saya sing taat Pak, sing taat ibadah, pancet ya Pak, hidupnya pas-pasan loh Pak. Tapi pernah utang nggak? Nggak pernah. Yo pas ono yo pas itu Pak, butuh yo pas itu Pak. Pernah nggak saya ngomong gitu? Pernah nggak saudara ngalamin itu? Baca nak. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Baca sama-sama ya, jangan ngantuk. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kebaikan Tuhan, artinya berkat Tuhan limpah banyak. Tadi kan segala, Daud ngomong segala, limpah banyak, tetapi diapakan? Disin bagi siapa? Yang nyimpannya bagi siapa? Saudara takut terhadap Tuhan enggak? Lah berkatnya diapakan? Loh, tapi ada enggak? Ada, tapi diapa sama Tuhan? Disimpan. Daud berkata berkatnya orang benar itu limpah, tapi disimpan sampai Tuhan. Lah Paulus menerjemahkan, diterjemahkan lagi Yesus yang ngomong berkatnya ditaruh di samping. Kan makanya kita nggak ngelihat, karena kita jalani terus sing ono dengan remoto, sing ada kenyataan ini loh Pak, yang nyataan ini saya lho Pak, nyataan ini lho Pak, gak ada duit nyataan ini lho Pak, sampai gebruk-gebruk itu nyataan ini gak ada duit Pak, padahal berkati ono desa. Lah kamu ngomongin nyataan ini gak ono tenang nggak? Gak ono tenang, karena dikatakan gak pernah ada. Pada berkatnya ada nggak? Ada. Perkataan ini menjadi hukum yang harus dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bingung. Lah kok tak siap nih akeh kon ngomong gak ono. Ya. Lah kata sapan, kau simpan, itu sapan. Itu artinya ditahan sementara. Diberikan pada waktu yang tepat. Kata sapan itu disimpan sementara, disimpan sebagian. Berarti sebenarnya dikasih Tuhan, tapi sebenarnya disimpan sebagian. Dikasihkan pada waktu yang tepat. Tapi kita nggak mau minta kabeh. Lek pokoknya jaluk yuk kabeh Pak. Dia nggak mau saudara, sebab dia sangat mengasihi saudara. Apakah Allah itu menahan kebaikan? Coba Mas baca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Loh, matahari loh. Coba saudara nggak ada matahari. Artinya dia yang menentukan kehidupan, kasih dan kemuliaannya Ia beri. Apa sih nggak sih diberikan pada orang yang percaya sama Dia? Semua diberikan. Ia tidak menahan berkatnya dari orang yang hidup tidak menahan berkatnya. Kekno. Tidak pada semua orang, tetapi pada orang yang hidupnya tidak tercela. Itu artinya saudara taat sama firman. Kalau firman ngomong iya, saudara harus ya. Kalau tidak, harus tidak. Ya. Mengapa kok disimpan? Saudara punya anak umur 9 tahun, minta mobil, mau kasih nggak? Jangan, saudara. Nanti umur 9 tahun bawa mobil nabrak, sing salah siapa? Ya sak wong tuane, saudara. Dan akan mencelakakan, saudara. Makanya berkat yang saudara punya semuanya itu Tuhan sediakan, ya wayire, tapi tidak dikasihkan kabeh, disimpan, dikasihkan sebagian, atau ditambahkan sebagian. Sebagian taruh sebelah ini. Jadi kalau sudah di depan ini entek,
Ojo ngomong teh. Tuhan, aku tak cukup sebelah ya. Gak ono iki nyatane jangan ngomong gak ono. Sepi iki lha gak payu. Ojo ngomong gak ono gak payu. Karena perkataanmu mengandung kuasa gitu loh. Tuhan nanti bingung. Gue tak kayak kok ngomong sepi-sepi ae lho. Aku lakon sing di malaikatin, Tuhan, hari iki lho. Berkati sing jika iki. Lah iki ngomong sepi-sepi Tuhan. Sing dikek sing ndi? Apa tak kayak sepi? Aku bingung sing ngomong malaikat bingung. Munggah mudun. Lah iya. Malaikatnya ya bingung. Tuhan ngomong berkati hari ini sebelahmu banyak, ambil no, kasih no, mudun malaikatnya. Berkatmu sepi, munggah deh. Tuhan, dek ngomong sepi, lah apa aku nggak isi sepi? Makanya tidak boleh ngomong sepi, kasih bermanfaat, rame kok. Tuhan pasti kasih, rame kok. Aduh, sakitku pasti gak sembuh. Ini gak iso, gak mungkin. Segala berkatnya termasuk penyakit ya, kesembuhan nggak? Kesembuhan Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah ngomong dulu, gak mungkin ya, aku lah gak nasi gabur gak isoi, tenang nih lah gak isoi. Malaikatnya bingung mana, kesembuhan bilur-bilurnya mau menyembuhkan orang kamu yang sakit karena sudah mulai berkata aku kalau gak Singapura gak iso. Ya aku berangkat nasi Singapura sih, golek duit sih. Maka mulut ini mengandung kuasa. Ingat-ingat apa yang kau ucapkan itu adalah hukum yang harus dikerjakan. Karena itu mulut saudara mengandung kuasa loh. Ya, baca nak. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dan saya ini tidak ngerti cara Tuhan kerja. Betul, saya paham, tidak paham. Saya ini tidak ngerti, yo bingung cara Tuhan menyelami. Ia membuat segala sesuatunya indah pada berkat semua sing harus saudara terima karena sudah percaya Yesus yang disediakan tadi, yang dikatakan Yesus tadi. Itu kan disimpan. Kita bingung loh di Bapak. Ya toh? Bapak itu kan Pak, duit Pak. Tuku motor. Tuku apa yang komentar Bapak baik kan kasih nyo mau saudara kan gitu dah saya. Tapi kita minta Tuhan tolong Tuhan besok saya mau bayar ini. Iku gak langsung ono loh saudara, masih nunggu 1, 2, 3 pas tek waktunya bayar kayak ono. Karena kesaksian ini bukan hanya satu orang, berkali-kali saya dengar kesaksian kok meh podo ya mbak aku. Satu lagi nak. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu pernah nggak ini? Tiba-tiba ujuk-ujuk, loh aku kok gak merasa ya? Tiba-tiba ada berkat datang, tiba-tiba ujuk-ujuk, pernah deh? Itu berkatmu yang tadi dikasihkan kamu butuh, dia tahu. Kamu nangis toh, dia tahu, maka dia kasih. Bukan hanya duit loh ini bicaranya, sukacita, damai sejahtera, unek-unek di dalam itu, jeritan hatimu, tangisan hatimu, dia tahu. Makanya Roh Kudus yang nuntun kamu, dia tahu apa yang dibutuhkan saudara, dia tahu, dia kasihkan tepat pada waktunya. Tiba-tiba sudah mendapatkan berkat itu karena dia tahu, karena kesetiaanmu, dia tahu. Makanya kita butuh apa? Ketaatan saudara lah yang membawa saudara akan mengalami Yehova Yireh. Abraham itu baru taat dulu, baru ada Yehova Yireh. Saudara ini belum taat tapi sudah ada Yehova Yirehnya, sudah ada berkatnya. Di mana? Di samping, disimpan sementara, kata Daud. Yesus ngomong tak tambahkan, ditaruh di samping, nggak jauh, tinggal ambil, butuh. Kecewa nggak? Punya Bapak Allah, punya Yesus Kristus yang sudah sembah, punya Tuhan Yesus, kecewa nggak? Enggak. Karena saudara hidupnya nggak seperti orang mereka loh. Mereka bebas loh hidupnya. Mereka bisa menguruk harta dari orang lain, bisa memeras orang lain loh. Tapi saudara nggak punya layak memeras orang lain, bahkan saudara harus memberi pada orang lain. Saudara tidak bisa nuntut hasil pelayanan.
Tapi saudara harus memberikan pelayanan kepada Tuhan gratis. Paulus sampai jiwanya diserahkan. Petrus, Yohanes, mereka nggak ada balasannya, nggak ada uang, saudara. Tapi orang lain bebas loh, kerja sakarepe, kerja bisa meras orang loh, bisa dapat duit banyak, bisa semuanya loh. Tapi saudara nggak bisa loh. Saudara diikat, dibatasi, karena firman yang nuntun saudara ini membatasi saudara untuk hidup bebas. Kecewa nggak saudara? Kalau saudara memiliki keputusan tidak kecewa, ada keputusan yang hebat dalam hidup saudara. Lihat, baca nak. Terakhir. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalimat terjemahannya LA ini kurang pas. Baca nak. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang paling malang di antara semua manusia. Ini terjemahannya sederhana, kalimat literalnya. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Kita adalah paling malang lah kotaku deh. Ini loh. Jadi kalau saudara tadi ikut Yesus, cuma pingin seneng-seneng di dunia, cuma pingin kaya di dunia, cuma ingin memuaskan nafsu di dunia, sukses di dunia, saudara termasuk orang yang paling malang. Itu menyedihkan dari antara manusia yang sedih. Iya, wis menyedihkan dari manusia yang paling sedih. Karena apa? Saat sudah percaya, yang dipikirkan Yesus ngomong hidup yang tidak kelihatan yang akan datang, karena yang ada ini cuma sementara, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara sekarang ini dalam hidupmu pas-pasan, pas butuh, pas ono, pas Tuhan, pas kamu butuh, itu bukan pas butuh, pas ono, memang kata segala, bahasa aslinya pas. Kata itu bukan kebetulan, makanya kalau saudara butuh, pas dikei, pas butuh ya dikei. Kalau nggak butuh, ya tahan sik toh, cegak ambur-amburan. Ya. Jadi apa yang saudara alami masalahmu hari ini? Hari ini yang paling ruwet, paling bulat masalah ekonomi. Paling ruwet wis bulat. Wis ruwet ya bulat. Tapi saudara tetap taat dan setia kepada firman. Maka kalau saudara taat dan setia pada firman, maka saudara akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengambil yang namanya berkat yang disimpan atau berkat yang disediakan di sampingmu. Amin. Pak, aku berjemaat di sini kok omaku gak tingkat-tingkat ya Pak. Gak mbok pikir secara popo. Omah tingkat siji, tingkat loro. Saudara lek tingkat-tingkat iki lek munggah kok yo angel. Ya. Gampangnya lek memen layangan tok to, dhuwur. Ya. Wis gak usah mbok pikir saudara, yang penting hidup damai, sejahtera, sukacita yang dipimpin oleh Roh. Saudara punya duit banyak tapi lah nggak sukacita, gak iso turu. Saudara lebih baik saudara sederhana. Gletak tok turu ngipi serkaruan moro isuk. Itu namanya diberkati Tuhan. Sudah bisa di dunia. Amin. Tidak apa-apa saudara. Apa yang karo hadapi sekarang ini? Keluargamu, ekonomimu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah disediakan ada di samping. Kalau engkau butuh kok gak dikasih, Dia cuma butuh kilo. Bapak itu seneng gini loh. Seneng lek disopo setiap hari. Pak, aku pergi dulu ya. Pak, aku kerja sik ya. Pak, aku buka toko ya. Pak, aku harap layani ya. Dia suka kalau dia dimintai permisi, pamit. Kita akan gak toh. Tangan turun jeglus. Ini rek kopi ini rek. Gak toh. Oh saya dulu ya gitu saudara. Tangan jeglus wis buka HP sih. Tapi kalau kita sudah dekat sama Tuhan,
Pasti firman yang dicari dulu. Saudara nggak bisa penyembahan kok Pak Gembala, nggak apa-apa. Baca firman sampai mengerti, sampai paham. Maka firman itu yang akan memerdekakan saudara. Silakan musiknya.